Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dominas sa'adati fid dunya wal akhirah liman amana billah wal yaumil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rogima an purojulin ida jaa Ramadan suman salakha falam yupar lahu. Hadirin
sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan iradah Allah, kita pada hari ini Jumat pertama di bulan Syawal, Allah masih memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita untuk selalu melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang sudah ditaklifkan kepada kita sebagai umat Islam. Kita meyakini dengan ilmu dan iman kita, tidak ada amalan yang terbaik, tidak ada pekerjaan yang paling diridhoi oleh Allah pada saat detik ini kecuali kita melaksanakan ibadah Jumat. Teriring dengan lepasnya ibadah bulan Ramadan, mudah-mudahan tahniyah yang saya sampaikan untuk semua jamaah, baik itu yang ada di Masjid Batul Ummah ataupun mungkin jamaah-jamaah dimanapun, mengucapkan tahniyah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, Ramadan itu diibaratkan sebagai seorang guru, baik itu di sekolah dan seorang syekh ataupun seorang ustadz di sebuah pesantren. Ramadan adalah seorang guru dan seorang ustadz, di mana murid-muridnya di depan guru dan di depan ustadz mereka tidak berani berbohong. Mereka tidak berani untuk melakukan sesuatu yang menyimpang. Mereka akan taat, mereka akan terus dia mengikuti aturan-aturan yang disampaikan, dan dia akan selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari gurunya. Tetapi setelah guru itu kemudian meninggalkannya, setelah guru itu ataupun ustadznya kemudian dia meninggalkan santri dan murid-muridnya, maka itu akan terjadi dampak-dampak yang berbeda. Ramadan ibarat seorang guru dan kita adalah seorang murid-muridnya. Di depan guru kita kemarin 1 bulan, maka kita berhenti berbuha atau berbohong, kita berhenti untuk menipu, kita selalu taat dan mengikuti aturan-aturan karena kita berada dan selalu diaping dan dilihat oleh guru kita. Tetapi persoalannya adalah apabila guru itu sudah pergi dan dia tidak ada di hadapan kita, apa yang terjadi pada murid-murid itu? Maka demikian pula Ramadan. Pada saat di bulan Ramadan, orang akan taat, dia akan kemudian meningkatkan segala aktivitas karena ada guru yang selalu mengawasi dirinya. Di bulan Ramadan lihat, orang yang berdusta pun berhenti, orang yang bermaksiat pun ada kemungkinan dia pun bisa berhenti. Tetapi pada saat kemudian gurunya kemudian pergi, maka ini akan muncul 3 kelompok manusia, 3 kelompok dan golongan manusia selepas bulan Ramadan. Jadi nanti setelah bulan Ramadan itu pergi akan muncul 3 manusia, 3 kelompok orang yang akan berbeda. Yang pertama adalah kelompok orang yang dia ternyata baik ada guru dan tidak ada guru, maka dia tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pada saat di depan gurunya. Orang yang dia atau kelompok yang pertama, di saat dia itu ada guru, dia melakukan hal yang sama, kemudian gurunya pergi pun, dia itu tidak terjadi kemunafikan. Dia terus melanjutkan sholat ataupun sholat berjamaahnya, dia terus melanjutkan baca Qur'annya, dia terus melanjutkan taraweh diganti dengan tahajud, dan dia melanjutkan saum-saum yang dia lakukan pada waktu ada gurunya. Dan inilah kelompok yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-A'la, orang-orang inilah ada orang-orang yang berbahagia. Lepas Idul Fitri dia tetap bahagia, walaupun idnya dia itu pada waktu itu semua bahagia, tapi orang ini akan melanjutkan 11 bulan dia tetap bahagia karena dia qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Karena dia selalu istimrar, dia selalu melanjutkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang biasa dilakukannya. Inilah kelompok yang kata Allah dalam Al-Quran, pada karosma rabbihi fasalla. Dia tidak pernah berhenti berzikir mengingat Allah, dan dia tidak pernah berhenti untuk selalu melanjutkan kebaikan-kebaikan. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah yang sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Manusia dengan kelompok pertama ketika dia lepas dari gurunya, ketika dia lepas dari Ramadan itu sendiri. Dan ini bisa dilihat apakah kita berada pada pointer ataupun kita dapat berada dalam konsumsi karakter yang nomor pertama. Kemudian yang kedua,
Ada kelompok yang kedua, golongan manusia, dia setelah gurunya pergi, ketika kemudian Ramadan itu pergi, maka kelompok yang kedua muncul adalah orang-orang rogima an purojulin ida jaa Ramadan summan salaho palam yukpar lahu. Orang ini seperti dia bebas dari sebuah penjara. Ketika dia bulan Ramadan ada gurunya seperti di kerangkeng, seperti ada orang yang dia tidak betah di pesantren. Dia kenapa? Karena dia taat karena ada gurunya. Kalau ada sesuatu dia tidak bisa melanggar karena ada guru yang di depannya. Tetapi begitu gurunya pergi dan dia dibebaskan dari kerangkeng itu, maka dia seperti orang yang keluar dari gedogan. Dia seperti bahagia, tetapi bahagia karena dia akan melanjutkan kebaikan ataupun kemaksiatannya. Dia akan melakukan kejahatan-kejahatan yang dia simpan, yang dia tutup di bulan Ramadan. Dia akan kembali berbohong, dia akan kembali tidak jujur, dia akan kembali melakukan maksiat yang dia lakukan atau yang hentikan ketika ada gurunya. Karena pada saat itu orang tersebut berada pada kungkungan yang menjadi beban hidupnya ketika bulan Ramadan. Maka ini juga tidak sedikit orang-orang yang seperti ini. Bulan Ramadan menjadi beban bagi dirinya karena dia tidak bisa melakukan dosa. Tetapi begitu lepas bulan Ramadan, orang ini kemudian melanjutkan kejahatan-kejahatan dirinya. Itulah kelompok yang kedua. Iblis kemudian murka. Pada saat itu sesama iblis kemudian berdialog dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Lalu kemudian iblis itu bertanya kepada, kenapa Anda murka, katanya. Pada hari ini kenapa Anda murka? Kemudian iblis ini menjawab, aku murka karena pada waktu Idul Fitri seluruh hamba-hamba Allah itu yugfaru lahum, mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan semua manusia dalam keadaan fitrah. Maka aku murka karena tidak ada satu kesempatan ketika Id kecuali oleh Allah ampuni dosa-dosanya. Tetapi aku akan bahagia kembali, kata iblis, selepas diampuni dosanya. Manusia setelah satu Roma atau satu Syawal, mereka akan kembali lepas dan dia akan melakukan kemaksiatannya kembali. Maka aku akan bahagia dan ternyata Allah yang akan menjadi murka bagi dirinya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, pada satu Roma atau satu Syawal, pada waktu Idul Fitri, itu iblis murka karena semua hamba Allah diampuni oleh Allah. Tetapi iblis kemudian bahagia kembali setelah dia melakukan lagi kejahatan-kejahatan yang baru selepas bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, inilah poin yang kedua yang kata Rasulullah, rogima an purojulin ida jaa Ramadan suman salaho palam yugfar lahu. Poin kelompok yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang lepas Ramadan, dosa-dosanya tetap tidak diampuni karena dia tidak melakukan dosa itu karena di depan gurunya pergi, dia kembali melakukan kemaksiatan. Hadirin, inilah poin ataupun kelompok yang kedua. Lalu bagaimana dengan kelompok yang ketiga? Maka kita akan sampaikan pada khutbah yang kedua. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 Syawal merupakan hari bagi orang-orang yang dia melakukan dosa berpoya-poya, bukan untuk merayakan sebuah kemenangan dari Idul ataupun dari Ramadan yang dia sudah lakukan. Tetapi bagi orang ini ataupun bagi orang tertentu, 1 Syawal adalah satu bentuk berpoya-poya karena dia sudah terlepas daripada beban-beban ketika dia tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran di depan Allah. Dan ternyata ada kelompok yang disampaikan dalam Quran surat An-Nisa, yaitu innalladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim qalu bima kuntum. Nanti ada orang-orang yang nanti diwafatkan oleh Allah ataupun oleh para malaikat. Tetapi mereka kemudian setelah diwafatkan, mereka akan dilemparkan ke neraka jahanam. Lalu kemudian ditanya oleh para malaikat, bima kuntum, kenapa Anda itu sampai dilemparkan oleh Allah ke neraka jahanam? Qalu mustad'ifina fil ar, katanya, aku ini adalah orang-orang yang lemah yang tidak bisa mengendalikan diriku. Jadi orang ini sebelum Ramadan dia juga orang yang mengikuti hawa nafsunya. Di dalam bulan Ramadan pun dia tetap berdosa.
Lepas bulan Ramadan dia pun tetap begitu, karena orang ini qabla, kemudian ataupun ketika Ramadan dan setelah bulan Ramadan tidak ada masalah bagi dirinya, karena dia juga sebelum Ramadan tidak puasa, di bulan Ramadan juga dia tidak puasa, selepas bulan Ramadan dia juga tidak puasa. Sebelum Ramadan dia tidak pernah baca Quran, dalam bulan Ramadan tidak pernah baca Quran, lepas bulan Ramadan tidak pernah baca Quran. Orang ini sebelum Ramadan tidak pernah sholat, dalam bulan Ramadan datang tidak pernah sholat, lepas Ramadan juga tidak pernah sholat. Dia orang yang durhaka pada orang tuanya sebelum Ramadan, di bulan Ramadan pun tetap durhaka, lepas Ramadan dia itu tetap durhaka. Orang inilah kelompok yang ketiga, sebelum dan sesudah Ramadan, baik itu ketika Ramadan pun orang ini tidak ada perubahan apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mereka akan dimasukkan, ulaikal ladina, mereka akan dimasukkan kepada ataupun kelompok orang-orang yang dia masuk ke neraka jahanam. Kenapa? Ketika ditanya, Pima kuntum, kenapa kamu tidak bisa melakukan seperti itu, katanya, kenapa tidak bisa berubah? Lalu dia menjawab, aku lemah, katanya, ya malaikat. Dia melemahkan dirinya, katanya, aku tidak bisa berubah. Kenapa? Di luar bulan Ramadan aku tidak berubah, datang Ramadan tidak bisa berubah, kemudian setelah bulan Ramadan semakin tidak berubah. Lalu kepala malaikat menjawab, bukankah, katanya, bahwa ternyata bumi itu al-ardu wasi'atan patuhajiru fiha, bumi ini luas, kenapa engkau tidak berpindah dari tidak baik ke baik? Tapi sekarang sudah ditutup karena peluangmu sudah ditutup oleh Allah karena engkau sudah meninggal dunia. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, inilah kelompok yang ketiga. Sebelum Ramadan, di saat Ramadan, dan setelah Ramadan orang ini tidak ada apa-apa. Dia kosong, dan dia adalah orang-orang yang nanti akan dilemparkan oleh malaikat ke neraka jahanam. Sebelum Ramadan dia tukar ataupun berbohong, di dalam bulan Ramadan juga begitu, setelah bulan Ramadan pun tidak ada bagi dirinya, tetap melakukan seperti itu sampai innal ladina tawaffahumul malaikat, nanti ketika malaikat mencabut nyawanya baru dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Hadirin sidang Jumat undangan Allah, maka inilah tiga kelompok manusia lepas bulan Ramadan. Maka kita tinggal melihat di posisi yang mana. Apakah kita di posisi yang pertama, jadi orang-orang yang selalu berkelanjutan istimror kebaikan kita, dan kita istiqomah, apapun yang di bulan Ramadan kita lakukan di luar bulan Ramadan 11 bulan inilah yang akan menjadi garansi kita. Atau kita yang hanya dikerangkeng di bulan Ramadan, lepas itu kemudian melakukan dosa kembali. Atau mungkin kelompok yang dia tidak pernah berubah sebelum dan sesudahnya. Kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan Allah menguatkan agama kita, mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita semuanya agar kita menjadi golongan-golongan yang kata Rasulullah dia akan masuk surga dari pintu yang disebut dengan babur royan. Hadirin sidang Jumat, demikian khutbah Jumat kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik itu sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan nanti selanjutnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.